tepatnya 3 tahun yang lalu, dengan membawa hati yang tersakiti oleh dunia. Pada akhirnya memilih jalan yang mana tidak akan masuk akal bagi mereka yang berinvestasi di dunia. Percayalah akan perkataan orang yang paling terpercaya ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Salah satu nikmat terbesar dari Allah adalah dipertemukannya dengan orang-orang atau keluarga yang juga mencintai Allah dan Rasul-Nya. Keluarga yang sedang berusaha meniti jalan untuk sampai ke tujuannya, Jannatil A'la. Apalah daya seorang pemuda tersebut? Ia pun manusia biasa, juga memiliki hati yang bisa meleleh di saat mendengar nasihat atau ajakan untuk kebaikan. Setelah mendengarkan itu semua, tumbuhlah rasa itu, rasa yang tidak akan bisa dinilai atau dibeli dengan uang dan harta. Semoga ini adalah salah satu bukti Allah ganti dengan yang lebih baik. Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhal musyahidun al-kiram, para pemirsa Furqan TV yang dimanapun anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, memuliakan kita, memberkahi kita di pagi hari ini, karena Nabi SAW mendoakan di pagi hari ini, setiap pagi hari, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku ini di pagi harinya. Apabila di pagi harinya bekerja untuk keluarganya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi dalam mencari rizkinya. Barang siapa yang di pagi harinya mencari ilmu, belajar Al-Quran Al-Karim, belajar hadis Nabi SAW, dan juga belajar bahasa Al-Quran, belajar bahasa sunnah Nabi SAW, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu kita sehingga kita bisa memahami Al-Quran Al-Karim, bisa memahami hadis Nabi SAW untuk kita praktekkan di kehidupan sehari-hari kita, dan juga kita dakwahkan, kita sebarkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena bukti cinta kita kepada Nabi SAW adalah mengajarkan, mempelajari dan mengajarkan dan juga mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran Al-Karim, tidak mungkin kita bisa memahami sunnah Nabi SAW dengan sebenar-benarnya pemahaman, melainkan dia harus mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah, fi hadha sawah, di pagi hari ini nastamiru fi barnamiji hayya nata'allam al-lughatal arabiyyah, masih di program mari kita belajar bahasa Arab dalam kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah
oleh Dr. Fa Abdul Rahim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala rahmati beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan surganya untuk beliau, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masih di pelajaran atau masih di jilid 2 dan masuk di pelajaran ad-darsu as-sani wa ishrun, di pelajaran 22. Nah, di pelajaran 22, dan di pelajaran 22 ini sebagai ringkasan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya, sebagai ringkasan pelajaran-pelajaran sebelumnya, dan kita sudah melajari fi'il madhi, fi'il mudhari', dan juga fi'il mudhari' ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majzum. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini di pelajaran 22, halatul mudhari'i salasu, keadaan fi'il mudhari' 3 ya. Fi'il mudhari' itu hanya 3 keadaan saja ya, hanya 3 keadaan saja, berbeda dengan isim, berbeda dengan huruf, berbeda dengan yang lainnya. Ini khusus untuk fi'il mudhari'. Apa saja? Yang pertama, al-mudhari'u marfu'u. Nah, marfu itu biasanya dhammah ya. Kita lihat, kita kasih dhammah dulu. Marfu itu kasih dhammah biar kita memahami apa itu marfu. Karena apa? Karena dhammah itu tanda asalnya. Aslinya itu dhammah. Fi'il mudhari' itu pada aslinya itu dhammah semuanya. Ya. Yadhhabu, yaf'alu, yaktubu, semua berakhiran dengan dhammah. Ya, itu karena aslinya atau karena tanda asli di harakat terakhir di fi'il mudhari' itu dhammah. Ya. Dhammah apakah dhammatain atau yang lainnya? Ya, tidak, dhammah saja, tidak ditanwin, karena fi'il itu tidak ada tanwinnya. Nah, fi'il itu tidak ada tanwinnya, berbeda dengan isim. Kalau isim ada tanwinnya. Itu yang membedakan antara fi'il dan isim. Ya, jangan disamakan atau jangan salah. Harus kita bedakan. Yadhhabu, tidak ada yadhhabun, tidak ada. Tidak ada yadhhabun. Atau yaktubu, kemudian kita tanwinkan. Yaktubun, tidak ada. Kecuali ada waw dan nun, dan waw dan nun itu bukan tanwin. Jadi sampai dengan waw dan nun itu bukan tanwin. Ya, fi'il itu tidak ada tanwinnya. Itu namanya alamat, itu tanda-tanda fi'il yang ada di fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' marfu, al-marfu, itu tanda pertama. Fi'il mudhari' marfu. Yang kedua, al-fi'lu al-mudhari'u al-mansub. Nah, fi'il mudhari' yang mansub. Apa itu mansub? Ya, pada aslinya, pada apa itu? Tanda aslinya adalah mansub, yaitu fathah. Tanda aslinya mansub adalah fathah. Tanda aslinya mansub adalah fathah, bukan fathatain ya, sama dengan dhammah ya, bukan dhammatain. Bukan fathatain. Lan yadhhaba, di sini contohnya lan yadhhaba, tidak ada lan yadhhaban, tidak ada. Ya. Yaktubu, lan yaktub, lan yaktuba, tidak ada lan yaktuban, tidak ada ya. Hanya fathah saja, bukan fathatain. Al-mudhari'ul majzum. Yang ketiga, fi'il mudhari' yang majzum. Tanda aslinya majzum itu adalah sukun. Tanda aslinya majzum adalah sukun. Nah, lam yadhhab. Ya, sukun, ma'ruf sukun. Ya. Maka dari sini kita memahami bahwasanya fi'il mudhari' itu hanya 3 saja. Tidak ada 4, tidak ada 5, tidak ada yang 6 yang lain. Karena harokat itu hanya 4 ya. Harokat itu hanya 4. Fathah, dhammah, fathah, kasrah, dan
sukun. Nah, hanya 4. Tidak ada harokat akhirnya ya. Itu hanya 4 saja. Dan fi'il mudhari', fi'il mudhari' ini yang di atas saja, yang enggak usah ke bawah ya, di atas saja. Yang di atas saja. Dhammah, fathah dan sukun itu pada alamat, yaitu tanda-tanda yang asli, yang awalnya, yang aslinya seperti itu. Nanti ada perubahan sedikit-sedikit ya. Nanti ada perubahan sedikit. Ya, ada perubahan sedikit untuk fiil yang lain. Ini khusus untuk huwa ya, ini khusus untuk huwa karena ini aslinya seperti itu. Bagaimana dengan hum? Bagaimana dengan huma, anta, kemudian antum, kemudian antunna? Semuanya ada perbedaannya. Ya, ini khusus untuk huwa, kemudian hiya, ya hiya, kemudian ana, nahnu. Nah, ini lebih banyak daripada yang lain. Maka dikatakan di sini ini namanya tanda awalnya, tanda aslinya. Ya, tanda aslinya dhamma, fathah dan sukun, tidak ada yang lain. Apakah ada fi'il mudhari' yang kasrah? Tidak ada, pada aslinya tidak ada. Lah, kecuali apabila yang kita sudah pelajari ya, apabila fi'il mudhari' majzum ini bersambung dengan alif lam. 6. Bersambung dengan alif lam. Maka boleh kalau kita sambung maka menjadi kasrah, bukan tandanya yang kasrah, tapi bacaannya yang kasrah. Tandanya tetap sukun. Tandanya tetap sukun, ya. Bukan sukun menjadi kasrah, enggak. Tapi cara bacanya apabila sukun kemudian dengan alif lam, maka dibaca dengan kasrah. Baik, kita baca satu persatu yang ada di kitab ini. Ini namanya khulasah ya. Khulasah itu ringkasan yang ada, yang kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Ada fi'il mudhari' marfu, ada fi'il mudhari' mansub, ada fi'il mudhari' majzum. Nah, ini semua ringkasan. Yang pertama, hamidun yadhabu. Hamid yadhabu. Tandanya apa? Tanda marfu. Ini yadhabu ini fi'il mudhari' kalau kita belajar nahwu ya. Itu namanya ada i'rab. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu lam yasbikhu syai'. Misalkan itu ya. Dan fi'il dan nahwu itu ada berapa caranya, ada berapa i'rabnya. Dan apabila kita benar-benar belajar nahwu itu panjang sekali i'rabnya. Nah, kita tidak usah terlalu melebar ke situ, tapi kita memahami bahwasanya yadhabu ini fi'il mudhari' marfu'. Ya, apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya adalah dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah, dan kita sudah belajar tadi ya. Itu yang khusus untuk huwa. Kemudian kita pelajari yang marfu' dulu. At-tullabu yadhhabuna. At-tullabu yadhhabuna. Dhamirnya apa nih? Dhamirnya hum. Ya, kita sudah memahami dhamir-dhamir dan harus hafal dhamir-dhamir. Kenapa? Karena pelajaran dhamir ini pelajaran terinti daripada di pelajaran bahasa Arab ini. Makanya seorang yang belajar bahasa Arab tidak paham tuh dhamirnya, nggak bisa memahaminya. Maka harus belajar dulu. Nah, dan awal belajaran di dalam ilmu bahasa Arab itu dhamir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Dan bisa dilakukan kalau misalkan kita susah untuk memahami, itu susah untuk menghafalkan, boleh. Nah, di sini tullabu yadhhabuna, dhamirnya dhamir hum, yadhhabuna. Apa tandanya? Tandanya di sini waw. Bukan dhammah lagi. Dhammah kah? Ya dhammah, dhammah. Waw di sini wawul jamaah. Waw jamaah, dan nun di sini nun disebut. Nun untuk sebutun nun ya. Marfu bi subuti an-nun. Nah, marfu rafa kemudian
Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya adalah dengan adanya nun situ. Ya, tetap sini ada dhammahnya, kemudian ada wawu, kemudian ada nunnya, dan tanda rafa'nya bukan dhammah. Tanda rafa'nya bukan dhammah tapi subutin nun. Nah, disebut an-nun. Aminah tadhabu, aminatu tadhabu. Ya, ini sudah kita pahami ya, sama ya, antara huwa sama hiya. At-talibatu yadhabna. At-talibatu yadhabna. Sama, ini juga marfu. Bukan marfu, ini apa namanya? Mabni ya. Ini khusus untuk perempuan yang banyak. Khusus untuk perempuan yang muannas, bukan. Yang muannas itu mabni. Jangan jangan sampai lupa. Kalau mabni mau marfu, mau mansub, mau majzum tidak ada marfu, tidak ada majzum, tidak ada mansub. Ya, karena mabni. Dan apabila didahului dengan huruf-huruf yang nasab ini namanya huruf nasab. Huruf yang menasabkan fi'il, maka tetap ya namanya mabni ya tetap tidak berubah sama sekali, tidak berubah. Kemudian sekarang kita membaca contoh-contoh yang ada di fi'il mudhari' mansub. Lan yadhhaba. Berarti lan di sini huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Kemudian lan yadhhabu. Ya, yang pertama yang lan yadhhaba di sini nasab dengan apa? Dengan fathah. Yang kedua, kemudian di sini lan yadhhabu ini nasab dengan dihilangkan nunnya. Jadi tadi yang pertama murafa'nya tidak dihilangkan, tetap ada. Subutun nun namanya dari kata sabata. Sabata itu ditetapkan. Masih ada di situ nunnya dan boleh dibuang. Tidak boleh dibuang. Kalau fil mansub, ya fil mudhari' mansub lan yadhhabu, maka nasabnya dengan cara dibuang nunnya. Ya. Dibuang nunnya. Lan tadhhaba sama dengan yang awal ya. Yang awal lan tadhhaba. Karena apa? Karena harokat fathah dalam nasab itu tanda aslinya ya, tanda aslinya lan tadhhaba. Kemudian kita baca yang contoh yang fi'il mudhari' majzum. Lam yadhhab. Apa tandanya majzum? Ya tandanya sukun. Ya, tanda aslinya sukun. Kemudian dengan apabila yang lain, misalkan yang lain antum, kemudian antuma, kemudian hum, itu sama. Apa itu? Yaitu lam yadhhabu, maka dibuang nunnya. Ya. Sama berarti fi'il mansub, mudhari mansub sama fi'il mudhari majzum. Apabila ada nunnya, ya ada nunnya seperti kayak apa ya? Dhamir huma. Dhamir huma apa? Yadhhabani ya, yadhhabani. Kemudian apa lagi? Yadhhabuna, ini sudah ada kitab. Kemudian tadhhabani. Yang penting ada nun yang di belakang. Apabila dia mansub dan majzum, maka dibuang nunnya. Dibuang nunnya. Ada nun kecuali nun perempuan ya, nun perempuan. Nun muannas. Kita baca di bawahnya. Anta tadhhabu. Ya, yang ini tadi dhamir, ini tadi dhamir ghaib. Dalam bahasa ilmu nahwunya al-ghaibu yang tidak kita ajak bicara atau orang lain yang tidak kita ajak bicara. Al-ghaib itu namanya ghaib. Ghaib itu maksudnya apa? Ghaib tidak ada, ya maksudnya tidak ada di depan kita. Ghaib. Dia itu yang mana? Yang tidak kita ajak bicara. Sekarang yang dhamir
Mukhatab, dhamirnya mukhatab. Apa tuh mukhatab? Itu dhamir yang kita ajak bicara. Khataba yukhatibu, yang kita ajak bicara. Nah, ada saya, ada kamu. Itu yang kamu itu adalah mukhatab, yang kita ajak bicara. Anta tadhhabu, kamu pergi. Nah, anta tadhhabu ila aina, misalkan ya, contoh ya, anta tadhhabu ila aina, kemana tuh pergi? Nah, ini maksudnya mukhatab. Anta tadhhabu, antum tadhhabuna. Ini kalau fi'il marfu ya, fi'il mudhari marfu. Anti tadhhabina, antunna tadhhabna. Ingat ya, yang perempuan ini pasti mabni. Nah, anta tadhhabu. Kalau misalkan ada lannya bagaimana? Nah, ini lan yadhhaba, alan tadhhaba. Kemudian ada lamnya, ada fi'il mudhari' majzum, lam tadhhab, lam tadhhab. Ya, seperti itu ya. Gampang, ini semua contoh-contoh. Nanti kita akan praktek bagaimana mempraktekkan ilmu kita. Ini namanya ilmu alat. Ini namanya ilmu alat. Bagaimana kita bisa memahami misalkan ada hadis Nabi SAW atau ada ayat Al-Quran Al-Karim, ada depannya ada lam atau ada lan, maka kita tahu, oh iya ini fi'il mudhari' marfu, oh ini fi'il mudhari' mansub, oh ini fi'il mudhari' majzum. Ya, sebagai sebagai pemahaman bahwasanya lam sama lan itu berbeda. Ya, lan itu tidak akan pergi sama sekali. Kalau lam mungkin dia akan pergi, tapi dia tidak jadi, atau misalkan belum terjadi untuk melakukan sesuatu. Ya, seperti ini, lam tadhhaba, sama sekali kamu tidak pergi, sama sekali kamu tidak mau pergi. Berbeda dengan lam tadhhab, ya belum melaksanakan atau akan melaksanakan tapi tidak jadi. Itu namanya lam tadhhab, aku belum pergi. Antum tadhhabuna. Kemudian bagaimana dengan fi'il yang mansub sampai dengan lan tadhhabu, sama ya, dihapus nunnya dihapus. Kalau ini masih ada nunnya. Yang kalau fi'il mudhari' marfu tetap ada nunnya. Itu namanya dalam bahasa Arab subutun nun. Nah, dengan menetapkan nunnya masih ada di situ. Kemudian apabila ditambah dengan lam, ya, ditambah dengan lam, yakni lam, maka ya tetap sama, maka dia dihapus nunnya. Lam tadhhabu, nunnya dihilangkan. Dalam bahasa Arabnya hadfin nun, dihilangkan nunnya. Anti tadhhabina, ini anti perempuan satu, ya, anti tadhhabina. Bagaimana dengan fi'il ditambah dengan lan? Ya, maka dibuang nunnya. Ini apabila satu orang tok tetap dibuang. Satu orang perempuan. Domirnya anti, domirnya adalah anti. Anti lan tadhhabi, dibuang nunnya. Kemudian anti lam tadhhabi juga sama, dibuang nunnya. Mau fi'il mudhari' mansub, mau fi'il mudhari' majzum, ya, dibuang nunnya bihadfin nun. Bagaimana dengan antunna? Ya, antunna ini mabni, ya, ingat-ingat. Antunna sama hunna itu tetap mabni, tidak berubah. Antunna tadhhabna, lan tadhhabna, lam tadhhabna, tetap tidak berubah. Kemudian ana nahnu, ya, ana nahnu, saya adhabu, ana adhabu, nahnu nadhabu. Bagaimana dengan lam? Ya, lan adhaba wa lan nadhaba, lam adhab wa lam nadhab. Lan, maka dia tetap, ya, maka dia berubah ya dari dhammah ke
fathah, dari dhamma ke fathah. Kemudian apabila ditambahi dengan atau berubah dari lan ke lam, maka juga sama berubah dari fathah ke sukun atau ke majzum. Nah, seperti ini semua ini adalah ringkasan yang kita pelajari sebelumnya. Biar kita tambah mantap mempelajari bahasa Arab, karena mempelajari bahasa Arab kan niatnya untuk bisa memahami ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW. Nah, kita coba menulis atau mencari hadis-hadis yang ada lam, ada lamnya, ada lam, ada lannya. Ya, ada lam, ada lannya. Kita contoh yang lan dulu ya. Kalau fi'il mudhari' marfu sangat banyak sekali. Ya, sudah paham semua ya. Kalau fi'il mudhari' yang marfu itu apabila tidak didahului dengan huruf-huruf yang menasabkan dan menjazmkan. Tidak ditambahi dengan huruf-huruf yang menasabkan dan menjazmkan, maka tetap. Dan ini pada asalnya fi'il mudhari' itu adalah marfu. Nah, kita contoh di sini ya. Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lan yadkhula ahadun al jannata bi'amalihi. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Kita harokati dulu ya, kita harokati lan tidak akan. Ya, yadkhula ya, karena apa? Karena ada lannya. Ahadun al jannata, jannah surga, bi'amalihi ya. Kita fokus kepada lan yang artinya adalah tidak akan masuk surga tidak akan masuk surga salah satu dari kalian bi'amali, dengan sebab amalnya saja, ya. Dengan sebab amal saja kita tidak bisa memasukkan diri kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena surga Allah Subhanahu wa taala itu mahal sekali. Begitu banyak nikmat-nikmat yang ada di surga. Nah, kita masih leha-leha sholat ya, masih masih ada yang masih bolong. Terkadang kita di soft pertama, terkadang kita di soft terakhir. Puasa juga jarang-jarang. Kemudian ibadah juga masih jarang-jarang. Mau thalabul ilmi juga masih malas-malasan. Mau gimana mau mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Gimana kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Andaikan aja kita misalkan sholat 5 waktu, puasa terus, misalkan puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, terus kemudian sering sedekah setiap hari, kemudian juga sering silaturahmi, sering memberikan hadiah, yang lain semua ibadah dari awal sampai akhir kita kerjakan. Itu belum bisa memasukkan kita atau tidak bisa memasukkan kita ke surga, kecuali apa? Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dalam hadis ini ya. Lagi. Tapi kita fokus ke dalam lan yadkhula. Ini lan yadkhula. Maknanya apa? Tidak akan bisa masuk surga dengan sebab amalnya saja. Ya, ini berarti lan itu huruf yang kita sebutkan tadi, huruf apa? Huruf yang menasabkan fi'il. Lan yadkhula. Ini yadkhula dari kata dakhala yadkhulu, masuk. Dan kita sudah memahami ya. Kita sudah memahami dan kita sudah mempelajari fi'il mudhari', dan kita sudah mempelajari dan memahami maknanya.
Baik, kita cari hadis lain. Kita hapus dulu. Hadis lain. Nabi SAW mengatakan, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha Nah, kita harokati dulu. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, yang artinya tidak akan mati, tidak akan meninggal dunia nafsun, jiwa seorang. Ya, nafsun itu perempuan muannas, namanya muannas majazi. Aslinya nafsatun, aslinya adalah nafsatun. Ada beberapa isim dalam bahasa Arab itu tidak ada tak marbutohnya, tapi dia muannas. Ya, tidak ada tak marbutohnya tapi dia muannas, namanya dalam bahasa Arab muannas majazi. Seperti kayak syamsun. Ya, syamsun itu kan muannas, syamsun. Hadhihi syamsun, itu muannas, aslinya syamsyatun, tapi orang Arab susah untuk ditambah dengan tak marbutoh. Sama juga nafsun. Nafsun itu adalah perempuan, bukan perempuan ya, muannas. Ya, muannas majazi. Hatta, sampai, tastakmila, sampai benar-benar sempurna nafsu itu, benar-benar mendapatkan rizkinya secara sempurna. Itu dalam bahasa enaknya ya. Maka seorang jiwa itu tidak akan meninggal dunia, tidak akan Allah Subhanahu wa taala cabut rizkinya, cabut nyawanya, nyawa, sampai benar-benar sudah habis rizkinya, sampai benar-benar sempurna rizkinya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengasihkan semua rizkinya yang Allah takdirkan kepada dia. Maka Allah Subhanahu wa taala ya setelah menyempurnakan semua rizkinya, kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita fokus ke dalam ini ya. Lan tamuta. Nah, dari kata mata yamutu. Kita memahami semuanya, karena mata yamutu, mati, sudah dalam bahasa Indonesia ya. Bedanya kalau mati itu hewan, kalau meninggal dunia itu manusia, ya. Tapi dalam bahasa Arab dari kata mata yamutu atau tuwfiya yutawaffa. Lan tamuta, tidak akan meninggal dunia, tidak kalau Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Ya, di sini lan huruf menasabkan fi'il mudhari, ya, tamuta. Ya, di sini tamuta bukan tamutu, aslinya tamutu atau yamutu. Ya, apabila ada lan maka berubah menjadi fathah. Baik, hadis yang lain. Satu lagi ya. Nanti kita melanjutkan yang contoh yang lain. Satu lagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Nah, kita harokati dulu. Lan yufliha qaumun walau, ada tasdidnya, amrohum
imra'atan. Nah, lan tidak akan, yuflih, tidak akan bahagia, tidak akan menang. Yuflih dari kata falah, ya bahagia juga bisa, atau menang, atau hidup dengan hidup yang bagus, falah, kemenangan atau kebahagiaan. Tidak akan bahagia qaumun, suatu kaum, walau apabila mereka memilih atau mereka menjadikan pemimpin amrohum imra'atan, ya, menjadikan perempuan menjadi pemimpin suatu negeri. Nah, di sini kita fokus kepada lan yufliha. Yuflih itu pada aslinya yuflihu, aflaha yuflihu, aflaha yuflihu, dari kata falah, nah, atau aflaha. Apabila tidak ada lan, maka yuflihu. Tapi andaikan, ya, ditambahi dengan lan seperti kayak di dalam hadis ini, maka menjadi lan yufliha. Nah, lan yufliha, tidak akan bahagia, tidak akan tentram, tidak akan menang. Baik. Ini kita sudah memberikan contoh untuk yang lam, itu yang lan. Maka kita cari contoh-contoh yang ada kata lamnya, yang ada kata lamnya, atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadis Nabi SAW yang ada lamnya, kita cari hadis Nabi SAW. Lam yashkurullah man lam yashkurin nas. Nah, kita harakati dulu. Lam yashkur. Nah, lam yashkur. Tapi di sini ada alif lam, yang ada di kalimat Allah Subhanahu wa taala, nama lafzul jalalah. Maka boleh juga kita, ya, tapi ini lebih afdal, ya, lebih afdal untuk membacanya di kasrah, lam yashkurillaha. Nah, man lam yashkurin nasa, pada aslinya lam yashkur, ya. Nah, ya, artinya apa? Yang artinya orang itu tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah atau belum dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya, lam, katanya lam itu berartian belum, ya, belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selagi orang itu belum bersyukur kepada manusia. Orang itu dikatakan belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selagi orang itu belum bersyukur kepada manusia. Maka pada saat kita diberi sesuatu, atau diberi ilmu, atau diberi manfaat yang lain, maka kita berterima kasih kepada orang yang memberikan kepada kita manfaat, ya. Maka kita seharusnya bersyukur kepada para ulama, ya, dengan cara apa? Mempelajari karya-karya mereka, memahami karya-karya mereka. Nah, ini kita di sini ada dua, ya, sama-sama. Ada dua. Yang pertama lam yashkur. Nah, yang pertama, yang kedua juga sama-sama lam yashkur. Nah, lam yashkur, tidak bersyukur, dari kata syakara yashkuru. Nah, dari kata syakara yashkuru. Lam yashkur, awalnya yashkuru, kemudian ditambahin dengan lam, maka menjadi yashkur. Ya, menjadi yashkur.
Setelah itu ada alif lam dibaca yaskuri. Lam yaskurillaha man lam yaskurin nas. Ya, bukan berarti fi'il mudhari itu ada yang kasrah. Ya, atau majrur, tidak ada. Ya, fi'il mudhari apapun itu ya tidak ada jirnya. Karena fi'il mudhari itu ya, tidak bisa jazm, tidak bisa jar. Nah, tidak bisa jar dan tidak bisa didahului dengan huruf jar fi, misalkan ila, misalkan, atau ala, ya, itu semua huruf-huruf jar. Andikan aja saja ada, misalkan fi yadhabu, kan lucu ya, fi yadhabu, andikan aja ada, karena ya kita belum mendapatkan fi'il mudhari itu didahului dengan huruf jar. Tapi kalau andaikan ada, itu tetap ya tidak bisa berubah menjadi jar, Nah, di sini lam yaskuri ini bukan jar ya, bukan kasrah yang asli, tapi aslinya adalah sukun. Tapi kita hapus dulu, kita cari contoh yang lain. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yakmul minan nisa nisa'i illa arba'un. Ini hadisnya panjang sedikit ya, tapi nggak usah, kita cukup yang ada di dalam ini aja. Kita hargai dulu. Lam yakmul. Nah, ini contoh yang tidak ada alif lamnya ya. Lam yakmul minan nisa'i illa arba'un. Baik. Belum, wanita itu belum sempurna kecuali ada 4 perkara yang tidak disebutkan berat perkara karena kita khusus untuk mempelajari fi'il mudhari'nya saja. Lam yakmul, yakmul dari kata akmala atau kamula yakmulu. Yakmulu. Awalnya yakmulu, kemudian ditambah dengan lam menjadi lam yakmul. Tidak atau belum sempurna seorang wanita itu kecuali ada pada dirinya 4 perkara. 4 perkara. Terakhir satu lagi. Kita contoh yang lain. Yang kita di sini ya mempelajari bahasa Arab itu bukan hanya mempelajari kaidah-kaidah saja, tapi bisa membaca hadis Nabi SAW atau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, agar kita bisa ini dibaca manzum, ini dibaca nasab, ini dibaca marfu dan lain sebagainya ya, agar tidak salah membacanya. Hadis Nabi SAW beliau mengatakan lam yara lil mutahabbaini mislan nikahi. Baik. Lam yara, kita harapkan dulu ya. Lam yara lil mutahabbaini
misla atau mislu an-nikahi. An-nikahi. Yang artinya beliau mengatakan, saya lam yara lil mutahabbaini, dua orang yang saling bercinta itu tidaklah saling bercinta, tidak kelihatan saling bercinta kecuali dia sudah menikah. Lam yara lil mutahabbaini, al mutahabbah ya, mutahab ada mimnya, lil mutahabbain, mutahab itu saling bercinta. Nah, orang itu tidak dikatakan saling bercinta, maka orang itu tidak dikatakan saling bercinta kecuali dia sudah menikah. Itu mana yang lain. Mana yang lain adalah orang yang sudah menikah itu saling bercinta, sangat saling bercinta. Maka di sini lam yara, kita fokus kepada lam yara, ya, lam yara, tidaklah kelihatan, yara, ya, tidaklah kelihatan, belum kelihatan, belum terlihat, yara. Yara di sini dari kata ro'a yara, yara, ada apa namanya nih, ada huruf layinah namanya ya, huruf layinah atau huruf illat, yara. Kemudian ada lamnya, maka dibuang ini, dibuang alif layinah, huruf illatnya. Ini apabila bukan fiil sahih, ya, bukan fiil sahih. Maksudnya apa fiil sahih itu? Fiil sahih itu fiil yang tidak ada huruf penyakitnya, huruf illah. Dan penyakitnya itu ada alif layinah, ada ya, juga ada waw. Ada 3 ya, alif, ya, dan waw. Itu namanya huruf penyakit. Bukan dia penyakitan, enggak. Ya, dalam bahasa Arab itu huruf illah. Huruf illah yang apa namanya, apabila dia bertemu dengan huruf lam atau huruf lan, maka itu dibuang, ya, maka itu dibuang. Berbeda dengan huruf sahih. Huruf sahih ya selain itu huruf sahih, selain waw dan alif dan ya. Contoh di sini ya kan, lan tadhaba wa lan tadhab, lam tadhab, lan tadhaba dan lam tadhab. Di sini apakah ada huruf ilahnya? Apakah ada harus waw, ya dan alif di akhirnya? Tidak. Di sini ada ba, dan ba ini huruf sahih, huruf yang sehat, ya, yang tidak dibuang. Apabila dia ada lan dan lam, tetap ada, ya, tetap ada. Nah, ini pembahasan khusus untuk yang mu'tal akhir dalam ilmu sharaf, ya, itu namanya mu'tal akhir, yang ada ilahnya di akhir fiil mudhari', ya, di akhir fiil mudhari' ada huruf ilahnya. Ya, contohnya di sini yara, dari kata ro'a yara. Kemudian apabila didahului dengan lam, maka dibuang huruf illahnya. Lam yara lil mutahabbaini mislan nikah, tidaklah orang itu kelihatan saling bercinta, ya, saling sangat-sangat bercinta seperti cintanya orang yang sudah menikah. Dan orang yang sudah menikah itu sangat-sangat cinta, bucin, budak cinta. Nah, itu ciri-cirinya orang yang saling bercinta, maka ya dia sudah menikah. Kalau belum menikah, hanya cinta-cintaan, pacaran seperti itu, maka itu belum cinta, hanya cinta monyet atau cinta cinta hawa nafsu saja, hanya cinta hawa nafsu saja. Dan hawa nafsu itu cinta yang tidak kekal. Nah, berbeda dengan cintanya orang sudah nikah, sampai tua pun, sampai keriput pun, ya, masih tetap cinta. Itu namanya cinta yang hakiki. Selesai kita membahas tentang masalah fi'il mudhari', apabila dia fi'il mudhari' marfu, dan juga apabila dia fi'il mudhari' mansub, dan apabila dia fi'il mudhari' majzum. Itu semua kita sudah memahami. Kalau fi'il mudhari' marfu
itu tidak ada didahului dengan huruf apapun itu. Ya, tidak ada huruf nasab, tidak ada huruf jazm. Kemudian fi'il mudhari' majzum mansub apabila didahului dengan huruf nasab, dan fi'il mudhari' majzum itu apabila didahului dengan huruf majzum, dan semua kita sudah memahami harokat akhirnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan